Assalamualaikum sahabat Viz TV. Di samping saya nih sudah ada headset gaming. Jadi headset gaming yang bisa untuk komputer, bisa untuk HP, bisa untuk PS5, bisa untuk Nintendo, bisa untuk semuanya. Jadi universal. Terus mic-nya juga infonya bisa dilepas. Di saat produk ini datang, ini di tokonya sudah terjual sekitar 250 dengan rating yang bagus-bagus, rating 5. Jadi saya penasaran nih kira-kira seperti apa sih kualitasnya. Karena banyak juga ya sampai saat ini kita yang nyari berburu ya ke Cina, nyari yang murah tapi kualitas bagus. Jadi di sini nanti akan kita unboxing dan sekalian kita review sebagus apa sih headset yang lagi ramai dibeli banyak orang ini. Jadi harganya itu sekarang sekitar 86.000 ya per video ini update ya. Nanti linknya ada di deskripsi video, itu harganya diskon dari sekitar 135 ribuan. Yuk langsung aja kita unboxing dan langsung kita review. Oke, di saat paketnya datang, dia seperti ini. Untuk pengiriman dari Cina, menurut saya ini kotaknya cukup bagus ya, cukup kokoh. Biasanya kan datang sudah penyok-penyok, kalau ini cukup bagus ya. Ini dari Cina langsung ya, Shenzhen. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini sistemnya bisa COD sob. Jadi nggak perlu khawatir yang belum pernah belanja online, jadi harusnya sih lebih tenang ya. Oke, dalamnya di sini kita bisa lihat mereknya Mowi. Ini ada plastiknya juga ya, jadi keren loh. Kalau misalkan kehujanan pun harusnya aman karena ini di wrapping ya namanya. Oke, langsung aja ya kita bongkar nih. Mulai dibuka plastiknya ya. Jadi nanti kita langsung lihat dalamnya seperti ini, kurang lebih ya. Ini gambaran dalamnya seperti ini. Ada tulisan juga di sini nih RXE atau RX1. Ada tulisan dual microphone gaming headset. Detachable HD long mic, jadi micnya bisa dicabut, dicolok gitu kalau kita butuh. Untuk yang misalkan PUBG itu kan butuh ngobrol atau Mobile Legend gitu ya, ngobrol sama temen ya, itu tinggal dicolok aja micnya. Kalau lagi nggak butuh, lagi pingin have fun aja ya nggak usah dipasang, jadi biar micnya juga nggak mengganggu ya. Di sini ada tipenya ya, sama tulisannya. Oke, di sini ada tipe USB-nya, ada tipe C 3,5. Terus di sini ada version, oke. Di bagian bawahnya ini ada tulisan manufaktur ya. Kemudian di bagian belakang ini adalah spesifikasinya. Ini bahasa Inggrisnya. 10 mm bullet high fidelity speaker. Jadi speakernya sebesar 10 mm. Kemudian di sini ada built-in edge active noise reduction microphone. Jadi mikrofonnya harusnya jelas ya karena ada noise reductionnya. 4 mm anti disturbance microphone, excellent sound insulation effect, electromagnetic shielding. Colornya warnanya ada black, merah, dan hijau. Oke, di sini juga ada tulisannya. Device layoutnya ada tulisan ya, kiri dan kanan headset, jadi kita tidak tertukar. Itu penting banget loh ya. Kalau untuk jejak kaki itu sumber tembakan nih penting banget. Terus kemudian mic-nya bisa dicolok cabut dan multifunction wire control. Oke, udah nggak sabar nih saya pingin buka. Ya udah langsung aja kita buka nih dalamnya seperti apa. Kita buka dari atas aja. Ini modelnya karet nih. Terus dalamnya juga kokoh nih, ada seperti apa ya, plastiknya gitu. Oke, ini dia. Ini kosong, sudah tidak ada lagi. Kemudian seperti ini ada tulisan-tulisan apa ya. Oh, ini ada tulisan voucher gitu nih, bahasa Cina. Kemudian wow, buku panduannya ya. Ini tebal sekali loh. Jadi kayak berasa bener-bener premium ya. Tuh, lebar dan tebal. Ini bahasa belakangnya bahasa, oh ini karena bahasanya beda-beda ya, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa beberapa negara, artinya nih produknya ada di beberapa negara. Terus kemudian ini adalah untuk earphone-nya, jadi modelnya in ear ya, masuk ke dalam telinga. Itu benar-benar berasa banget sob. Saya paling suka in ear itu karena memang bassnya biasanya lebih tebal, lebih dapat gitu ya. Ini ada untuk apa ya namanya, penjepitnya ya, penjepit kabelnya gitu, misalkan ditaruh di baju. Terus ini ada jenis-jenisnya nih, kan in ear itu kan kupingnya bisa beda-beda ya, termasuk untuk ngerapin kabelnya juga ada nih. Jadi ini cukup lengkap ya, untuk ukuran kuping, penjepit, dan ini untuk ngerapin kabelnya. Oke, langsung kita cek. Oke, di bagian mic-nya di sini ini adalah untuk lubang mic-nya ya. Kita berbicara di sini juga ada bentuknya ya, seperti logo, tapi ini menampilkan sporty sih, menurut saya keren. Dan ini bisa ditekuk-tekuk mic-nya.
Dan ini untuk coloknya nanti. Sekarang kita keluarin headsetnya dulu. Jadi seperti ini ya bentuk headsetnya itu keren nih. Ada logonya juga di sini ya. Logonya gaming kayak apa ya ini ya? Garuda atau singa. Terus di sini juga bagian kupingnya keren. Ada lekukan dan ini karet ya. Terus ini yang bawaannya warnanya beda dengan yang cadangannya. Cadangannya warna hitam. Jadi ini empuk juga. Kemudian kabelnya pipih ya. Dari kabel yang pipih ini cukup lebar juga. Terus katanya kualitasnya bagus gitu, ditarik dia kuat. Terus untuk powernya ya, ini power volume maksudnya. Jadi volumenya ini bisa digeser dikit-dikit tuh dia. Jadi bisa disesuaikan. Jadi bukan diklik tapi digeser. Jadi lebih pakai perasaan nih geser-gesernya nih. Terus kemudian ini ada untuk biasanya sih ini untuk next atau angkat telepon gitu ya. Jadi ada tombolnya juga yang diklik gitu. Ini bagus juga nih. Jadi kalau misalnya kita dicolok ke HP kadang suka ketekuk-tekuk kan. Nah ini enaknya dia melengkung itu. Jadi kalau dicolok ini kita main dia nggak nyangkut di jari, nggak nyangkut ya. Jadi nggak ngeganggu karena dia bentuknya memang untuk gaming banget. Ini udah belok gitu, udah bentuknya L. Terus ini juga ada pelindungnya juga karetnya. Jadi dia nggak akan ketekuk gitu. Dia lebih nahan kuat. Bagus sih menurut saya pelindungnya. Oh ya sekalian aja ya, mic-nya kita colok dulu. Jadi di sini ada lubang untuk mic-nya ya. Dan kok kenceng ini sob. Dia kenceng dan ini ada seperti benjolan gitu ya. Jadi untuk nyambutnya kita tarik seperti ini. Jadi cukup gigit gitu. Nggak mudah lepas. Dan untuk membedakan kanan kirinya, ini seperti membentuk daun telinga, jadi dia tidak akan tertukar karena karetnya sudah menyerupai bentuk daun telinga, jadinya sudah nyaman banget. Oke, udah nggak sabar nih ya, langsung aja yuk mungkin kita coba di telinga kita, di telinga saya, apakah hasil suaranya juga sebagus kualitas built-in ya. Ini built-innya menurut saya lumayan ya. Saat ini saya sedang tes suara mic-nya dan saya baru sadar kalau mic-nya ada dua ya. Jadi yang satu itu ada di sini. Ini ada titik, ini adalah mic yang sekarang sedang saya tes. Jadi belum menggunakan mic tambahan ini. Jadi bagaimana menurut sobat suaranya? Terus kemudian kita akan coba menggunakan mic tambahannya. Ini saya pasang dulu. Sekarang saya sudah memasang mic-nya dan yang sobat dengar ini adalah suara mic dari yang di samping ini ya. Jadi coba saya senggol sedikit ya. Sejauh apa gitu masuknya. Terus ini juga sudah saya coba sekitar 3 hari ya penggunaannya. Jadi di sini ada banyak yang saya dapatkan, yaitu untuk penjepit ini berguna banget ya karena dia walaupun sudah ngejepit tapi dia bisa berputar. Jadi yang lebih nyaman aja, bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Dan di sini sudah saya pasang juga aksesoris tambahan. Jadi kalau kita mau lebih kencang gitu ya, ini tinggal digeser-geser aja, itu udah saya pasang juga. Kemudian sekarang mungkin kita review suara soundnya bagaimana ya. Sayangnya kan kalau headset ini kan tidak bisa langsung didengarkan oleh sobat ya suaranya. Makanya di sini saya butuh 3 hari untuk merangkum. Jadi kira-kira seperti apa ya tesnya gitu, semua situasi dari musik, dari game gitu, dari keseharian, kira-kira seperti apa yang saya dapatkan ya pengalamannya. Yuk langsung kita simak lagi videonya. Oke, sekarang kita membahas tentang musik ya. Saya sudah menggunakan mic ini ya. Jadi kalau di musik ini saya biasanya kan ngetes bass juga ya, karena saya termasuk suka bass orangnya ya. Saya coba di lagu seperti yang Alan Walker ya, yang banyak beat bassnya gitu ya. Itu kalau pakai headset ini terasa apa ya? Seperti mendengarkan suara sound system bass yang besar di rumah gitu ya. Jadi bassnya itu terasa lebar dan kalau saya bilang headset gaming seperti ini bassnya termasuk enak gitu ya, enak. Cuman memang untuk treblesnya jadi lebih tinggi ya, karena wajar, karena mereka mengejar ke detail ya, detail dari sebuah misalkan langkah kaki kalau kita main game. Tapi di dalam musik ini ya jadinya agak ngeplus. Cuman kalau misalkan di YouTube kan nggak bisa diatur ya, misalkan mau bass kenceng, bass rendah. Terus akhirnya saya jadi teringat oleh lagu rock, karena lagu rock itu paling asik justru kalau kita mendengarkan dengan suara triplets yang tinggi. Akhirnya saya teringat dengan sebuah lagu dari Dragon Force ya, itu lagunya Fury of the Storm, dan saya coba dan akhirnya bikin ketagihan. Saya putar berulang-ulang menggunakan headset ini, jadi enak banget, emang enak banget bawaannya. Detailnya tuh berasa kayak metik gitar kan, ada aksennya gitu ya, itu benar-benar berasa banget. Jadi kalau bagi sobat yang mungkin suka lagu rock, saya rasa cocok. Tapi tenang aja, kalau sobat menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu ya untuk setel musik, biasanya ada equalizer yang bisa diatur ya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, tinggal diturunin sedikit gitu treblesnya atau biar jadi belok
balance lah gitu ya, itu sudah enak banget. Kemudian kita lanjut ke game. Jadi di game ini saya tes ada 2 game sih ya, di HP saya saat ini ada 2 game, yaitu PUBG. Jadi untuk game PUBG ini sampai saat ini nggak ada kendala. Jadi kemarin saya tesnya nggak cuma sehari 2 hari ya, jadi 3 hari, bahkan sekarang sudah malam lagi gitu. Kalau misalkan besok mungkin jadi uploadnya 4 hari. Oke, jadi di dalam game PUBG ini nggak ada kekurangan sama sekali untuk suara suara yang dihasilkan dari headsetnya. Jadi benar-benar suara detailnya dapat banget, langkah kakinya kanan kiri. Jadi kalau ada step itu saya berhenti dulu gitu ya, jadi nggak gerak, kita dengerin dulu sumbernya dari mana. Jadi kalau tiba-tiba musuh masuk dari kanan, itu kita udah bisa langsung gercep gitu ya, langsung arahin senjata kanan kita tembakin. Jadi benar-benar dapat gitu triplesnya. Terus untuk suara tembakannya beda dengan yang headset umum. Kalau headset umum itu kadang apalagi yang bassnya gede gitu ya, itu suara bassnya masuk banget ke suara tembakan. Akhirnya suara tembakan itu jadi kayak suara musik, suara drum ya, dep 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 dep. Tapi kalau di sini enggak, suara tembakannya bener-bener kayak suara tembakan. Kalau misalnya tembakan yang jelek, yang cempreng, terdengar cempreng gitu. Jadi setiap suara tembakan tuh bener-bener bisa dibedain ya. Terus kemudian kita lanjut, ini kan game PUBG. Jadi kemarin saya sudah coba juga di game Mobile Legend. Nah, untuk game Mobile Legend ini kan masih banyak juga ya penggunanya, apalagi kalau lagi mabar bareng gitu ya sama teman-teman nih, headsetnya emang kelihatan keren juga ya. Paling keren mungkin ya dari teman-teman yang pakai headset biasa. Jadi kalau di Mobile Legend ini dia sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu butuh detail suara langkah ya kalau dari sini, atau sumber suaranya dari mana, karena kan kita masih bisa ngobrol sama temen kan, mapnya juga cukup kecil, nggak lebar gitu ya. Jadinya di game Mobile Legends ini ya saya cukup nyaman seperti headset pada umumnya ya, cuman memang lebih dapat detailnya lagi dari setiap efek, dari setiap kadang mereka berbicara gitu ya, jadi lebih ada rasa lebih lah rasa puas gitu ya dari dengar sound system. Terus saya tambahkan sekali lagi, biasanya saya menggunakan headset dengan volume yang maksimal 100% gitu ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan 100%, saya hanya menggunakan sekitar 70% dari volumenya. Jadi volumenya di sini kita bisa atur manual dari HP, tapi di saat kita lagi sibuk itu kan akan muncul ya seperti ini. Jadi kita bisa atur dari sini juga. Ini kalau di suaranya di mute, dihilangkan sama sekali gitu ya. Ini nggak ada muncul ganggu. Jadi kalau di dalam game itu benar-benar nggak ngeganggu perjalanan game ya, karena kan kalau misalkan gamenya lagi play, terus kita pencet suara volume dari sini, dia akan muncul gitu. Jadi mengganggu tombol menghalangi. Tapi kalau kita gedein kecilin dari sini, itu nggak akan mengganggu game. Seperti sekarang saya mute, biasanya di sini ada logo headsetnya di atas itu dia kelap-kelip kalau misalkan kondisi mute. Tapi kalau kita kondisi play, headsetnya akan muncul dengan normal. Jadi kalau sobat colok misalkan udah beli nih colok, gambarnya kelap-kelip, tenang, itu bukan headsetnya yang rusak, melainkan suaranya di sini di mute ya dari headsetnya gitu. Oke, saya rasa sih reviewnya sudah cukup. Jadi kalau saya lihat pada dapat yang udah beli gitu ya, ngasih bintang 5 di tempat pembeliannya, menurut saya sih cukup oke, karena memang saya tidak ada keluhan ya. Dari semua headset ini aman-aman aja gitu ya. Jadi dari harganya ke kualitasnya itu, price to performnya menurut saya ya cukup pantas ya diberi bintang 4, 5, karena memang harganya kan di bawah 100.000 gitu dan kualitasnya juga cukup bagus. Cuman untuk ketahanan saya belum tahu ya, karena saya baru tes selama 3 hari. Biasanya kalau headset yang bagus gitu ya bisa bertahan mungkin lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya, tergantung pemakaiannya juga ya. Kadang ada yang ekstrim gitu ya, sampai sering nyangkut. Kayak saya pribadi sering nyangkut, HP-nya jatuh gara-gara headsetnya nyangkut gitu ya. Ya, nanti mungkin ada info selanjutnya, mungkin bisa di-review lagi. Oke, saya rasa sampai di sini aja reviewnya. Jadi menurut saya harga headset yang di bawah 100.000 ini ya cukup rekomendasi. Untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi video ya. Keren banget ya main game dengan suara seperti ini. Oke, sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum.